fungsi apa QD apa QS bisa. Jadi setelah dapat P-nya 8, Q yang untuk sesudah pajak itu dapatnya di sini di 15 kurang 8. P-nya kan ini P-nya dari 8 ya, sesudah pajak. Apa udah jelas? Ya. Oke. Ini diulang lagi ya. Sampai sekarang ada pertanyaan lagi? Sebelumnya sih saya udah minta mengerjakan soal tes formatif 1 ya. Mungkin ada yang mau ditanyain. Coba kita sama-sama baca soalnya ini. Diketahui fungsi permintaan suatu barang P sama dengan 12 kurang 2X. Ini fungsinya masih nggak pakai istilah quantity dan price ya. Dia masih seperti di modul 3 ya, tentang fungsi persamaan linear. Jadi masih. Dan fungsi penawarannya barang P sama dengan 3 tambah X. Cuman fungsi penawaran kita tahu dia selalu slope-nya positif ya. Dan permintaan slope-nya negatif ini. Oke. Apabila terhadap barang ini dikenakan pajak sebesar T sama dengan 2, maka tentukanlah keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar setelah pajak, dan gambar grafik sebelum dan sudah pajak. Mungkin kalau di ujian nggak perlu gambar grafik kan ya. Nah, untuk syaratnya keseimbangan itu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran ya. Nah, makanya tadi fungsi ini 12 kurang 2X sama dengan 3 tambah X. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat nilai X dengan cara mengerjakan ya. Nih, misalnya ini 2X jadi pindah ke sini ya. Jadi di sini misalnya ini negatif. Dikali negatif dulu. Dikali negatif dapatnya nanti 3X sama dengan 9. Karena minus 3 tambah 12 ya. Terus ini 9 ya. X-nya berarti X-nya 9 bagi 3 dapatnya 3. Nah, untuk mencari P-nya tinggal masukkan aja di dalam salah satu ini. P penawaran atau P permintaan. Tinggal masukkan, misalnya ini di permintaan 12 dikurang 2 kali 3. 12 dikurang 6. P-nya dapat 6. Oke. Jadi P-nya itu dicari dengan cara memasukkan ke dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran yang sebelumnya udah diketahui. Makanya didapat fungsi harga dan quantity keseimbangan. Nah, karena dikenakan pajak akan mempengaruhi hanya kurva penawaran. Makanya fungsi penawaran itu sebelumnya 3 tambah X sebenarnya. Setelah ada pajak 2, seperti ini.
Nah, T-nya bertambah. Jadi langsung T-nya ditambah ke dalam fungsi penawaran. Makanya ini tambah 2. Sedangkan kursif permintaan tetap ya. Nah, dengan adanya fungsi penawaran yang baru, kita lakukan lagi persamaan dengan PS, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, dapat X baru, X-nya itu 2/3. X ini berarti ini quantity karena dia lebih kecil, 2/3 ya, dari sebelumnya 3. Dan harga, dengan adanya pajak, harga ini P menjadi naik dari 6 menjadi 7/3. Nah, dari sini bisa diketahui adanya titik keseimbangan baru setelah pajak, yaitu X 2/3 dan P, atau kalau di dalam diagram Cartesian di sumbu koordinat, P ini sama dengan Y ya. Y-nya menjadi 7/3. Jadi dia akan naik. Fungsi penawarannya akan naik. Nah, setelah diketahui ini price-nya menjadi 7/3. Nah, kita mau tahu yang ditanggung konsumen itu berapa. Dari 7/3 dikurang harga keseimbangan sebelum ada pajak, yaitu 6. Berarti pajak yang ditanggung konsumen itu 1/3. Kemudian kita mau tahu pajak yang ditanggung produsen itu berapa. Pajak yang diberikan yaitu 2 dikurang pajak yang ditanggung oleh konsumen, ini TK. Berarti yang ditanggung oleh produsen itu cuman 2/3. Ini jelas ya kalau konsumen menanggung pajak lebih besar daripada produsen. Nah, kemudian berapa jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu berapa besar kuantiti yang terjual itu 2/3 ya, dikali pajak yang besarnya pajak, yaitu tadi 2 per unit. Kuantiti berapa harga yang dijual dengan pajak yang diberikan. Nah ini akan yang diterima oleh pemerintah, yang biasanya kalau perusahaan-perusahaan akan melapor pajak berapa yang dia jual dalam bulan ini dan berapa besar pajaknya, itu akan tiap bulan akan dilapor oleh bagian pajak kalau di perusahaan ya. Ini dia yang keseimbangan baru di yang orange ini. Oke. Contoh pajak udah banyak. Nah, sekarang kita ke subsidi. Subsidi akan mengurangi fungsi penawaran ya. Subsidi adalah kebalikan dari pajak. Subsidi S yang diberikan kepada produsen akan menyebabkan harga jualnya menjadi lebih rendah. Dengan subsidi, ongkos produksi menjadi lebih kecil sehingga dapat menjual barang lebih murah. Harga keseimbangan di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi. Kita ingat kalau di Indonesia kita ada subsidi untuk minyak, untuk BBM ya. Apabila fungsi penawaran sebelum subsidi itu P sama dengan A ditambah BQ, maka setelah adanya subsidi, nah P sama dengan A tambah